Nama saya Yosef Aninam. Cita-cita saya menjadi presiden. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Oh, gitu ya. Pernah kan lihat video-video tips-tips seperti ini? Rasanya menyenangkan sekali, bukan? Seakan-akan kita baru banyak tahu tentang hal-hal baru. Wow, excited. Nggak nyangka ternyata bisa gitu ya. Kok bisa gitu? Sopan ke begitu? Yang pasti menonton tips-tips begini membuat kita seakan-akan lebih banyak tahu tentang hal-hal praktis dan rasanya bisa menjalani hidup lebih mudah. Tapi, pernahkah kita berpikir, mengapa kita bisa sampai di titik sekarang ini? Kenapa saat ini Anda bisa bekerja, bisa punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan yang cukup mapan, bisa menyelesaikan kuliah, sekolah, dan lain sebagainya? Jawabannya karena satu kata. Kesempatan. Ya, kita punya kesempatan untuk mendapatkan semua itu karena ada di sekeliling kita dan kemauan kita melakukan sesuatu untuk bisa berhasil dalam hidup. Saya jadi teringat dengan pelaut dan sekaligus pedagang yang berhasil menemukan benua Amerika. Pernah dengar tentang sejarah Christopher Columbus kan? Pelaut berkebangsaan Italia yang dengan gigihnya menjelajah samudra untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, yang akhirnya menemukan benua Amerika. Saat kembali ke Italia, Ratu Isabella yang mendanai perjalanannya menyambut dan merayakannya dalam sebuah pesta besar. Di tengah-tengah pesta, ada orang-orang yang mencibir keberhasilannya. Apa hebatnya dia? Siapapun bisa berlayar dan menemukan benua itu. Itu kata mereka. Columbus menantang orang-orang itu untuk membuktikan siapa yang lebih baik. Columbus menantang siapapun yang bisa membuat telur rebus yang ada di piring hidangan pesta saat itu berdiri di meja makan ini, maka dialah orang yang terbaik. Dan Columbus berjanji untuk menyerahkan semua gelar serta kekayaannya. Lalu mereka mencoba mendirikan telur-telur itu. Tapi karena telur berbentuk elips atau lonjong, tidak ada satupun yang berhasil. Lalu Columbus mengambil satu butir telur, mendirikannya dan menekan bagian atas telur perlahan, hingga sisi rongga udara di ujung bawah telur itu sedikit remuk, dan membuat telur itu bisa berdiri. Orang-orang sinis tadi bilang, kalau gitu caranya kami pun bisa. Columbus mengatakan, lalu kenapa tidak kalian lakukan? Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Kita baru merasa lebih baik setelah mengetahui caranya. Banyak orang-orang hebat yang seharusnya lahir di bangsa dan negeri Indonesia ini. Namun karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar mengetahui banyak hal, mereka akhirnya tetap tertinggal dan tersembunyi dari peradaban modern. Misalnya mengenai cita-cita saja. Anak-anak di pelosok hanya tahu kalau sudah besar mau jadi guru, pendeta, dokter. Tahu apa lagi yang paling umum? Iya, jadi pilot. Hanya itu saja yang mereka tahu. Kenapa? Karena mereka hanya tertarik dengan apa saja yang mereka lihat sehari-hari. Nama saya Karmelita, saya ingin menjadi bu guru.
Cita-cita saya menjadi ibu guru. Cita-cita saya menjadi guru. Cita-cita jadi ibu guru. Di sini kita tanya cita-citanya mau jadi apa? Paling bilang mau jadi petani, mau jadi guru, jadi perawat. Karena mereka lihat kan cuman guru dan perawat yang sering datang. Jadi mulai cerita-cerita profesi itu banyak. Ada yang jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter. Mereka belum tahu ternyata ada profesi seperti itu. Jadi kita cerita, kadang-kadang download video profesi, banyak yang profesi para pramugari, kasih nonton, oh ternyata ada yang begini. Jadi mereka mulai bercita-cita begitu. Tidak sekedar hanya jadi guru, jadi petani, jadi suster, perawat gitu saja. Memang benar, kalau kita mengumpulkan semua keinginan dan cita-cita anak-anak pelosok, rata-rata hampir sama semua. Guru, dokter, pendeta, pilot, hanya itu saja muter-muter. Karena tidak ada yang mengenalkan ke mereka, ada jutaan peluang emas yang bisa mereka lakukan untuk menjadi orang hebat. Hal terkecil yang paling sering dilakukan Tangan Pengharapan melalui guru-guru pedalaman adalah membantu anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang setara dengan apa yang didapatkan anak-anak di kota. Pertama kali kami masuk, menghitung terutama kali dan bagikan gunung yang sangat besar bagi mereka. 4 bagi 2 atau 2 bagi 2 sangat berat sekali untuk menjawab itu. Namun sekarang sudah mulai bisa, bahkan ada murid di kelas 5 yang sudah mampu untuk ratusan. Itu sesuatu yang sangat, ya mungkin di perkotaan sesuatu yang biasa ukuran anak SD. Tapi itu luar biasa sekali bagi kami. Bahkan mereka yang minta, ibu kita menghitung lagi. Terus yang perubahan dari segi attitude mereka, saat kita kasih sesuatu mereka terima kasih, permisi. Mungkin hal-hal sederhana tapi sangat menyentuh sekali saat mereka mulai menunjukkan perubahan, memberikan kepuasan tersendiri lah. Anak-anak di pesisir Nabire, Papua ini misalnya, mereka bertumbuh besar dengan makanan yang cukup. Ikan di laut sangat banyak, penuh dengan kandungan DHA. Mereka bisa bertumbuh dengan cerdas, tapi permasalahannya tidak ada yang mengajar mereka. Sekolah mereka 20 tahun tidak beroperasi karena tidak ada guru. Bertahun-tahun, Papua kehilangan generasi. Sekolah khusus YPK SD YPK Indri Napayaur ini dibangun tahun 70-an. Mulai dari tahun-tahun itu pendidikan sangat berjalan dengan baik. Sampai dengan 1995 itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Mulai dari 1995 hingga sampai 2016, ya ada 20 tahun. Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi. Ya ketika hadirnya guru-guru dari Yayasan Tangan Pengharapan, anak-anak kami yang dulunya buta untuk membaca atau mengenal huruf, juga berhitung, mereka sudah bisa mengenal huruf, mereka juga bisa menghitung. Itu suatu kebanggaan kami dari orang tua, warga masyarakat, warga jemaat. Jadi kami sangat merespon baik. Yayasan yang menghadirkan guru kontraknya, akhirnya Napayaur masih bisa punya peluang untuk anak-anak kami masih bisa sekolah. Nama saya Rika Bowi, umur saya 10 tahun. Saya duduk di kelas 2 YPK Indri Napayaur. Saya besar ingin cita-cita menjadi suster. Saya paling senang main karet, karena saya main karet bisa berhitung. Teknik-teknik mengajar yang dilakukan guru-guru Tangan Pengharapan terbukti sangat membantu anak-anak pelosok untuk mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. Banyak daerah yang anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan, namun tidak bisa memahami apa yang mereka pelajari dengan maksimal. Karena sepulang sekolah tidak ada yang membimbing mereka untuk memahami lebih jauh apa yang baru saja mereka pelajari di sekolah. Selama setahun ini anak-anak jadi lebih maju. Maksudnya kalau
tahun lalu mereka masih lambat dalam hal menangkap pelajaran, membaca tulis juga. Sekarang lebih bagus. Terus ada perkembangan yang terlihat itu anak-anak yang sebelumnya di kelas bawah, karena kami pakai tahapan-tahapan. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis itu kami sudah bisa teruskan ke kelas yang lebih besar. Jadi sudah mengikuti pelajaran normal. Setiap kali Tangan Pengharapan masuk ke satu wilayah untuk melihat kebutuhan pendidikan di daerah itu, masyarakat sangat antusias sekali menyambut seakan-akan merayakan kemerdekaan mereka dari keterpurukan. Kini cita-cita mereka semakin beragam. Mimpi mereka semakin terbangun untuk bisa menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Cita-cita saya ingin menjadi bupati. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita bawa pesawat, pilot. Cita-cita saya menjadi bu guru. Nama saya Yosef Aninam. Cita-cita saya menjadi presiden. Saat kesempatan datang dan mereka mau. Mereka bukan hanya jadi orang keren atau beken. Jalan hidup orang siapa yang tahu? Bisa jadi salah satu dari mereka jadi presiden. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.